membawa barokah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah dan bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Permintaannya Wulan hari ini masalah wanita menurut versi Al-Quran. Saya ingin flashback dulu ya. Di dalam Al-Quran itu kita mempunyai pedoman di dalam memperingati ibu-ibu itu harus ada polanya, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Artinya haknya wanita itu menurut Al-Quran seimbang sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya. Jadi kita diajari oleh Al-Quran ini jangan hanya menuntut hak tapi tidak memperhatikan kewajiban. Makanya dalam Al-Quran walahunna memberikan haknya kepada wanita itu mislul ladzi, harus equilibrium, harus seimbang, alaihinna bil ma'ruf, kewajiban yang dia lakukannya secara baik. Nah kalau kita menoleh ke belakang, wanita itu pasti Nanda semua sudah ingat bahwa saking jeleknya kedudukan wanita dulu itu dibunuh hidup-hidup sebelum Islam datang, ya kan? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadim. Di zaman Islam belum datang, orang dikabari istrinya melahirkan dan yang lahir itu anak perempuan, itu tiba-tiba wajahnya jadi merah hitam saking jengkelnya. Muswadda wa huwa kadim, mukanya jadi hitam, mukanya jadi nggak enak karena dia marah. Kenapa dikabari lahir anaknya kok marah? Ya tawara minal qaum, karena masyarakat itu malu kepada halayak ramai. Kenapa kok malu? Karena lahirnya anak perempuan. Ya tawara minal qaum. Lalu apa yang dia pikirkan? Ayum sikuhu ala hunen am yadussuhu fit turab. Apakah dibiarkan anak ini hidup, anak perempuan itu tadi, apakah dibiarkan hidup tapi hunen, menghinakan keluarga? Enggak, pandai. Jadi maksudnya masyarakat waktu itu kalau dikabari istrinya melahirkan dan yang lahir anak perempuan, dia itu marah. Lalu dia berpikir, apakah saya biarkan anak ini hidup, tapi kalau dibiarkan hidup akan menghinakan keluarga, membuat malu keluarga. Am yadussuhu fit turab, atau dibuang aja masuk ke dalam lubang tanah. Dua pilihan ini, opsinya cuma dua. Kalau dibiarkan hidup, itu menghinakan keluarga. Kalau kita menjaga kehormatan keluarga, dikubur hidup-hidup. Nah, akhir dari ayat itu alasa ama yahkumun. Yang dipilih adalah keputusan yang paling tidak baik, yakni lebih baik dikubur hidup-hidup daripada hidup menanggung malu keluarga. Saking jeleknya posisi wanita pada waktu itu. Nah, setelah Islam datang, Rasulullah itu mengatakan an-nisa usyaqaiqur rijal. Wanita itu saudara kandung laki-laki. Tidak usah malu, tidak usah takut, karena wanita dan laki-laki di dalam Islam itu posisinya sama. Syaqaiqur rijal. Nah, untuk mempertahankan kebaikan perempuan menurut Al-Quran, makanya turunlah ayat itu tadi, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Wanita yang baik yang mendapat kebaikan, wanita yang jelek dapat jeleknya. Makanya di dalam Al-Quran itu potretnya wanita itu dua. Ada wanita yang jahat, ada wanita yang baik. Ada wanita yang jahat, ada wanita yang jahat. 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 Ada wanita yang jahat, ada wanita yang ja
Di dalam hidup berumah tangga pun ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, potret yang mana yang terus kita cari? Tentu potret yang benar, potret yang bahagia, potret yang membawa manfaat, potret yang membanggakan. Kalau yang tidak membanggakan, naudzubillahi min dzalik, ya kan? Seperti yang biasa Nanda baca, istrinya Abu Lahab. Hafal semua kan? Gimana ayatnya itu? Tabbat yada Abi Lahabin. Sungguh celaka keluarganya Abu Lahab. Bukan hanya Abu Lahabnya yang celaka, malah dijelaskan istrinya, wa mra'atu hammalatal hatab. Kenapa kok celaka keluarganya Abu Lahab? Karena istrinya itu saya ngompori. Ngompori bahasa Arabnya itu adalah manas-manasi. Ya. Bahkan di dalam beberapa tafsir yang terkenal itu, wa mra'atu hammalatal hatab, istrinya yang membawa kayu bakar. Artinya istrinya Abu Lahab itu zamannya kalau ada laki-laki yang melempem, tidak semangat untuk memusuhi Rasulullah, untuk memukul Rasulullah, untuk mencaci maki Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah, itu datang istrinya Abu Lahab itu. Kamu bukan laki-laki, kamu banci, saya aja perempuan. Itu mau mengambil hatinya. Kalau mati Rasulullah itu dibedah dadanya, diambil hatinya, akan dikunyah oleh istrinya Abu Lahab. Padahal itu ponaannya. Saking jeleknya, saking jahatnya. Makanya kita dibuat perbandingan di dalam Al-Quran itu supaya kita berkaca. Apalagi besok masuk bulan Muharram, kita evaluasi diri kita sendiri, kita muhasabah sejauh mana kita menghindari perbuatan seperti perbuatannya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab. Nggak tanggung-tanggung dia itu bersedia membunuh dengan tangannya sendiri, padahal ponaannya. Saking imannya itu tidak ada. Jadi kita bersyukur saat ini kita masih diberikan iman. Nah, al-imanu qaulun wa fi'lun. Iman kita itu terdiri atas perkataan dan perbuatan. Perkataan kita bisa yazidu, perkataan kita bisa yangkusu. Artinya ucapan kita yang kita olah setiap hari bisa menambah iman kita, bisa menghancurkan iman kita. Jadi mari kita jaga ucapan kita. Hanya karena ucapan iman bisa bertambah, juga karena ucapan iman bisa hancur. Alhamdulillah tadi pagi saya kedatangan klien, karena saya bilang jam 8.30 saya sudah harus cabut, 7:30 dia sudah datang. Saya perlu sampaikan kepada Anda itu, orangnya itu pengusaha besar, pengusaha yang benar-benar tidak pelit, Islamnya kuat, ibadahnya kuat. Saya kenal beliau itu karena setiap 2 bulan sekali saya dihadirkan ke rumahnya kayak istana itu untuk menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu tidak hanya satu panti. Kalau saya datang itu pasti ada 2 panti, minimal 60 orang anak. Tidak hanya dikasih makan, tapi dikasih sangu juga untuk bayar sekolah. Saya betul-betul kaget tadi pagi itu, dia terancam di penjara. Saya juga tidak tahu. Saya katakan ini cobaan untuk Nanda. Apa jawabnya? Lebih berat dari ini, saya lebih bahagia dengan iman saya. Lebih berat dari ini, Kak, ucapannya itu. Lebih berat dari ini, saya lebih cinta iman saya. Rumahnya yang saya bilang sudah diambil semua, Bang. Yang lainnya sudah diambil semua, Bang. Yang saya tempati sekarang pun tinggal 3 hari lagi saya harus keluar dari situ karena akan dilelang oleh bank. Saya katakan ini kunci, tempati rumah saya. Saya punya rumah di Puri, baru juga 1 minggu keluar anak tahfidz di situ. Masya Allah. Kalau bukan jatahnya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kok dilala minggu lalu keluar anak tahfidz di rumah saya itu.
karena dia harus masuk asrama. Ini kuncinya. Tadi pagi saya tidak bawa, saya minta Mbak Lucy ambilkan kunci di rumah. Itulah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Kaya raya kayak begitu. Nanda tahu penyebabnya. Orang kepercayaannya, sepupunya sendiri membawa semua order yang masuk, karena dia sudah tahu liku-likunya, dipindahkan ke rekeningnya dia, sehingga barang itu duitnya masuk, ordernya masuk, tidak bisa ngasih barang karena diambil sama pegawai kesayangannya itu. Jadi disinilah kita mengatakan lahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Wanita itu di dalam waktu dia jaya, dia dekat dengan anak yatim, di waktu dia terpuruk, dia bisa mengatakan saya lebih cinta iman saya daripada itu semua. Subhanallah. Subhanallah. Itulah wanita. Sehingga di dalam Al-Quran itu, kalau Nanda baca nanti surat At-Tahrim itu dibuat, diabadikan itu di dalam Al-Quran, ayat 10, 11 dan 12 itu. Ya, surat At-Tahrim ya. Saya hafal, coba dicek lagi, biasa Bunda juga salah nomornya. Ayat berapa? 10. Daraballahu masalah. Benar ya? Coba. Saya biasa hafal ayat tapi Surat berapa? ya betul. Kalau begitu alhamdulillah. Bacain, Mbak. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut ka'anta tahta 'abdani min 'ibadina. Kanata, bukan kaanta. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihina wa khatadahuma falahum yu'tiya anhuma minallahi say'an wa qila dukhulun nar ma'ad dakhilin. Alhamdulillah. Ayat 10 dulu ya. Ini menggambarkan betapa kita harus berhati-hati. Kondisi keluarganya itu suaminya sangat taat. Kanata, keduanya wanita yang digambarkan ini, kanata keduanya, yakni istrinya Lut dan istrinya Nuh, tahta abdaini minas sholihin, di bawah kepemimpinan hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh. Fakhanatahuma, tapi keduanya berkhianat pada suaminya. Artinya ajaran yang benar, iman la ilaha illallah yang dibawa oleh Nabi Lut, dibawa oleh Nabi Nuh, istrinya sendiri tidak mau mengimani, mempercayai. Apa akibatnya? Karena istrinya yang balelo, maka anaknya pun hancur. Jadi saya ingin menyampaikan pada Nanda, istri itu adalah kunci surga di rumah. Kunci surga. Suaminya baik, suaminya pembawa kebenaran, suaminya utusan Allah, tapi istrinya yang berkhianat, anaknya hancur. Begitu hancurnya anaknya Nabi Nuh, waktu dia dipanggil sudah banjir, dia sudah bikin kapal di bawah pengawasan malaikat. Anaknya itu dipanggil, ya bunayya irkab ma'ana, hai anakku, naiklah bersama kami. Katanya tidak. Sa'awi ila jabalin, saya tidak mau ikut kamu, saya mau ke gunung itu. Allati asimni, yang bisa memelihara, menyelamatkan saya. Dijawab oleh Nabi Nuh, tidak ada lagi yang bisa. La asimalakum yaum illa rahmatullah. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan engkau pada hari ini kecuali rahmat dari Allah. Hancur anaknya. Gara-gara siapa? Gara-gara istrinya. Jadi kita berkaca dalam Al-Quran bagaimana istri yang tidak baik, meskipun dibimbing oleh suami yang baik, suami kesayangan Allah, suami yang dekat dengan Allah, suami yang benar, suami yang menyelamatkan orang lain. Tapi kalau istrinya tidak mau
mengikuti imamnya yang benar, hancur rumah tangganya. Dan yang hancur bukan hanya dirinya sendiri, termasuk anaknya ikut-ikut dihancurkan. Alhamdulillah, sekarang kita sadar bahwa ibu ini yang harus memegang madrasatul ula. Sekolah yang paling utama adalah ibu-ibu. Bagaimana membawa anaknya mulai dari prenatal sampai usia bayi, sampai usia dini, sampai prasekolah, sampai usia sekolah, sampai remaja, sampai dewasa awal, sampai dewasa madya, sampai dewasa akhir. Ibu yang pegang kendali. Kalau ibunya benar, insya Allah. Bukan meremehkan bapak-bapak, tapi Al-Quran membuktikan seperti itu. Kuncinya ada pada ibu. Bapaknya setengah mati menolong orang, setengah mati menyelamatkan orang, anaknya sendiri gak bisa diselamatkan karena ulah ibunya. Itu Al-Quran yang menjelaskan bahwa ini loh potretnya ibu-ibu. Mencelakakan anaknya Abu Lahab apalagi, sampai akhirat nanti. Ini yang dibaca Nanda tadi, sudah dijanjikan neraka jahanam tempatnya. Itu karena ulah seorang ibu. Bagaimana seorang ibu mempengaruhi anaknya dari susunya, bagaimana seorang ibu mempengaruhi anaknya dari perasaannya, bagaimana seorang ibu mengantarkan anaknya dengan doa. Saya pernah bercerita, ada seorang imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sampai sekarang ini masih jadi imam. Itu doanya seorang ibu dalam keadaan marah. Dia bisa menjadikan anaknya imam di 2 masjid yang terhormat. Sudah marah loh, masih mendatangkan hati-hati dengan ibu. Dia diceritakan itu, dia anak nakal. Ibunya akan kedatangan tamu terhormat, disiapkan makanan. Karena nakalnya si Hisham ini, diajak teman-temannya dihabiskan persediaan itu. Jengkel ibunya, marah ibunya, dia minggat, pergi dari rumah. Mudah-mudahan kamu jadi imam Haramain. Jadi imam betul. Coba seorang ibu dalam keadaan marah pun doanya itu diijabahi oleh Allah. Jadi kalau marah jangan ngomong sembarang. Qaulun wa fi'lun, perbuatan dan perkataan. Kalau sudah kadung, istighfar. Saya dulu istighfar. Itulah Bunda. Boleh. Kalau Bunda tidak pernah sholat tobat, tapi sayyidul istighfar. Dan berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Inilah gambaran seorang ibu. Potretnya diabadikan dalam Al-Quran. Bapak-bapak loh gak ada diabadikan potretnya di dalam Al-Quran. Saking pentingnya ibu-ibu. Waktu Islam belum datang dikubur hidup-hidup. Waktu Islam datang diangkat setinggi-tingginya. Makanya kita harus bersyukur. Mari kita jadikan materi pelajaran kita dari hari ke hari untuk bekal point of reference kita, rujukan kita di dalam berperilaku. Jangan dijadikan hiasan lemari buku, tapi dijadikan sebagai rujukan di dalam bertindak, berkata, dan berusaha setiap hari. Itu potret yang pertama. Nah, potret yang kedua, silakan Anda baca. Wadaraballahu alladziina kafaru. Wadaraballahu, ya 11 gitu. Ya 11. Wadaraballahu mathalan lil ladziina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ini potret wanita yang hebat. Dia bukan ibu kandung. Istrinya Fir'aun itu hanya ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi
Karena gegahnya dia beriman kepada Allah, dia menghadapi Fir'aun yang disuruh menyembah dia, dipenjara, dicambuk, tetap Allah. Dia menyelamatkan Musa yang mau dibunuh hidup-hidup oleh Fir'aun. Allah. Apa sanksinya? Apa balasannya Allah? Ibni li inda rabbika baita fil jannah. Bangunkan saya rumah di surgamu ya Allah. Ditinggalkan istana, dicambuk. Tapi karena cintanya pada Musa, menyelamatkan iman dan takwanya Musa, selamatlah Nabi Musa membawa misi yang diberikan sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena ibu. Kalau bukan karena istri Fir'aun, mati Musa. Bayangkan semua bayi mati di situ itu, satu-satunya yang bisa selamat Nabi Musa alaihissalam. Digunakan senyumnya, digunakan kelembutannya, dia rangkul Fir'aun, jangan kau bunuh yang satu ini, mungkin dia bermanfaat nanti untuk kita. Sehingga saya angkat dia sebagai anak, karena istrinya yang minta. Sayangnya istrinya luar biasa. Love is a many splendid, but love is sacrifice. Cinta itu kan mulia, tapi selalu minta pengorbanan. Saking cintanya Fir'aun kepada Asia, musuhnya itu dia tidak sadar, dia tidak sembelih, hiduplah gara-gara seorang ibu menyelamatkan Nabi Musa. Misi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia minta? Indah baitaka fil jannah. Rumah di surga di sisimu ya Allah. Dan itu diijabahi oleh Allah. Najjini minal fir'aun wa amalihi. Selamatkan aku ya Allah dari perbuatannya Fir'aun. Karena Fir'aun baru senang kalau dia disembah jadi Tuhan. Dia tidak senang kalau ada orang menyembah selain dia. Saking takaburnya. Jadi kita di dalam kehidupan rumah tangga, Nanda, kalau menghadapi suami yang begitu, jangan lupa mohon kepada Allah. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Jangan lalu menyombongkan diri. Suami macam apa ini? Disuruh jadi imam nggak bisa, disuruh jadi contoh nggak bisa. Lebih baik sudah pergi saja sana. Aku saja ini. Tidak pergi. Doakan, ya Allah, selamatkan aku dari kejahilan. Najini, selamatkan aku. Semakin jelek suami, semakin mohon, najini min amal Fir'aun. Bahkan dia mengatakan, najini minal qawmi dzalimin. Selamatkan aku dari kezalimannya. Jadi itulah wanita yang dijamin dalam Al-Quran sesudah Khadijah dengan salam dari malaikat, dibawakan khusus dari Allah untuk calon penghuni surga. Dan nanti kita melihat bagaimana sih wanita ini kok bisa bertolak belakang. Yang satunya menjadi sumber neraka keluarga, yang satunya menjadi sumber surga keluarga. Bayangkan kalau istri Fir'aun ini bukan wanita yang hebat, Nabi Musa tidak bisa menyelamatkan. Semua orang menyembah berhala, semua menyembah manusia. Dan itu turun-temurun Fir'aun itu. Mati saja tidak mau mengaku mati. Sampai sekarang kan kita bisa lihat piramida itu yang patungnya diabadikan daripada. Jadi kembali lagi Al-Quran mengajarkan wanita itu memang manusia istimewa. Makanya Al-Quran mengangkat nama baik wanita khusus dengan adanya surat An-Nisa. Nah, coba kita lihat implementasi di zaman nabi-nabi yang lain dan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita awali dengan Khadijah. Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang tamu miskin, perempuan. Aisyah sempat cemburu karena Rasulullah waktu kedatangan tamu itu, tamu bukan tamu terhormat, tamu biasa, wanita yang tidak kaya juga.
serban yang dipakai oleh Rasulullah itu diambil, dibeber untuk diduduki oleh perempuan itu. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, limada?" Ada apa sebenarnya? Jawabnya, "Khadijah. Maksudnya saya lakukan itu untuk menghormati Khadijah." "Fa aina Khadijah?" kata Aisyah. "Di mana Khadijah?" "Min indillah." Ada di sisi Allah. Tapi orang ini adalah sahabat yang selalu dihormati oleh Khadijah. Jadi untuk menghormati Khadijah, saya harus menghormati sahabatnya. Begitu hebat penghormatan Rasulullah kepada Khadijah. Mari kita lihat apa sumbangannya Khadijah. Yang pertama, di saat tidak ada orang yang percaya pada Rasulullah, pada waktu membaca Iqra, Khadijah lah satu-satunya orang yang mempercayai. Nah, kita terbalik sekarang. Banyak istri-istri di dunia ini, orang-orang di luar percaya semua sama suaminya, istrinya sendiri nggak percaya sama suami. Mari kita rubah. Nanda yang masih beruntung punya suami, belajarlah mempercayai suami. Karena hanya dengan mempercayai kita bisa menghargai. Hanya dengan menghargai kita bisa menerima. Saya punya klien, ini sering saya ceritakan. Tidak apa-apa saya ulang lagi ya. Kalau sudah pernah dengar, anggap saja Bunda berdongeng ya. Tapi yang jelas Bunda, karena sering lupa. Oh iya, tapi yang jelas Bu Parno belum tahu ceritanya. Ini khusus ku persembahkan untuk Bu Parno. Alhamdulillah. Klien saya itu baru pulang haji, bimbingan Bunda, tapi dia seorang profesor. Waktu saya menyelesaikan S3 di UNER, dia banyak sekali membantu saya. Akhirnya dia ikut bimbingan KBIH miliknya almarhum Prof. Heru Santoso, mantan kepala rumah sakit Gerak Merta ya. Waktu itu saya tiap 2 tahun berangkat membimbing jamaahnya. Nah, kena profesor itu. Pulang Februari, April prosesi cerai Nanda. Si profesor itu. Astagfirullahaladzim. Gimana yang diminta selama ibadah haji? Inna nas'aluka hajjam mabrurah wa sa'yam mashkurah wa dzamban maghfurah. Kenapa pulang kok malah mau cerai? Nanda tidak tahu berapa umurnya. 72 tahun. Itu 2004 iya, 72 tahun. Sekarang berapa? Dari 2004 ke 19, 15 berarti sudah 80. Tapi masih hidup itu. Saya ceritakan karena sumbernya masalah keluarganya dari istrinya. Istrinya waktu itu berusia 69 tahun. Suaminya 72. Saya ketemu Ketintang Madya. Saya punya rumah di Ketintang Madya yang pernah Pak Parno itu ikut masak-masak di situ pada waktu anak saya menikah yang tua itu. Saya lihat, "Aduh, Prof, mau kemana?" Saya tahu Ketintang Madya pengadilan PA. "Prof, tidak usah ke situ. Kita ngobrol dulu di Masjid Al-Akbar." Manut dia, datang Masjid Al-Akbar. Istrinya, suaminya sudah tahu kan ruangannya Bunda itu, ada ruang tunggu, daftar, terus ada transit, terus ada ruang wawancara. Saya tanya istrinya, "Bu, kenapa harus bercerai Bu ke pengadilan agama?" Tahu tuh bapaknya. Si istri bilang begitu. Saya tanya bapak, "Prof, kenapa mau cerai?" Tahu tuh ibunya. Jadi dua-duanya tidak tahu ini penyebabnya. Astagfirullah. "Prof, di situ ada perpustakaan. Prof baca-baca di situ aja dulu." Saya tanya istrinya, "Bu, sebenarnya ada apa sih Bu? Kok ibu mau cerai padahal sudah punya cucu, sudah punya anak luar biasa?" Jawabnya cuma satu, "Suami saya itu pelit." Pelit. 48. Waktu itu 48 tahun.
Itu koma, Mbak. Lah ya, kalau kayak sadar 48 tahun. Begitulah seorang ibu telat anunya. Loadingnya lama. Nah, jadi saya tanya, kita pakai teori konsultasi, namanya itu teaching by question. Kita bertanya tapi untuk mendidik. Edukasi tapi bertanya. Pelit ya Bu ya. Nah, itu salah satu teori konsultasi. Dia mungkin sadar, iya pelit. Berapa tahun ibu rumah tangga? 48 tahun. Pelit 48 tahun. Ibu kerja di mana? Enggak, aku ibu rumah tangga. Terus siapa yang biayai? Itu tuh katanya, enggak mau sebut namanya. Pelit 48 tahun bisa bayar. Kalau begitu ibu enggak punya anak. Ibu punya. Anaknya berapa Bu? 4. Pelit aja dapat 4. Saya teruskan pertanyaan ini. Something wrong, pasti ini ada ceritanya ini. Anaknya ibu tidak ada yang makan sekolah. Loh, mulai dia cerita anaknya. Satu ada di rumah sakit Silon sampai sekarang. Kerja, dokter. Satu kepala puskesmas di Lumajang. Satu itu membuat apartemen itu apa namanya itu? Kontraktor. Nah, kontraktor di Jakarta. Satu pejabat itu yang agak rendah ekonominya, pejabat kereta api di Bandung. Saya bilang siapa yang biayai? Nah, itu tuh. Wah, kalau begitu ibu pelit tapi silakan ibu keluar dulu, saya panggil bapak. Sebenarnya ada apa sih Pak? Ternyata penyebabnya si ibu itu kehilangan kesabaran, sabrun ala ta'ah. Makanya dia minta cerai. Silakan masuk Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Anda ini ada tempat kosong. Itu enggak apa-apa nih. Ya. Subhanallah. Enggak. Saya teruskan ya. Ternyata istri itu luar biasa pengaruhnya di dalam keluarga. Bayangkan, kita mau bertanya dulu. Bisa 48 tahun membina rumah tangga dengan profesor, tentu dia tidak ucuk-ucuk.